casingnya, bodinya maupun tangkinya ini Tiger Evo. Tiger Evo dimana modifikasi ini saya padukan dengan tahun tua sehingga kelihatannya lebih mudah motor ini. Oke, kalau kita lihat mesinnya, kita perhatikan mesinnya ya. Kalau yang tahun 97 ini pasti seperti ini tulisan Hondanya. Kalau yang di atas 2002 tulisan Hondanya pasti lurus di atas, nggak seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau di istilah anak Tiger ini Tiger senyum atau Tiger tilas, Tiger lawas. Oh, Tiger smile ya. Oke. Smile ya kan. Cuman yang kita ganti ininya ya, sama di sini footstepnya. Oke. Dan kalau kita lihat ini footstepnya bukan original, Pak? Bukan. Oke. Ini udah dimodif sama lampu belakangnya. Ini Revo tahun 2008. Bentuknya lebih enak dilihat. Oh ya. Nah, wah, ini shockbreaker ini saya pakai shocknya Bison. Bison. Kenapa saya pakai Bison? Satu ya, karena dengan Bison ini ban kita bisa lebih besar. Oke. Karena Tiger saya ini saya pakai untuk perjalanan jauh dan perjalanan medan-medan berat. Paling jauh kemana, Pak? Ini saya udah keliling Jawa Barat. Jawa Barat ya. Sampai nanjak ke daerah Pangalengan. Terus langsung ke Majalaya, itu melalui motong jalan Gunung-Gunung Teh. Oke. Teh, ya. Nah ini saya pakai ini jadi tinggi sehingga kolongnya ini jauh. Ketika nanti menghadapi medan berat. Tingginya kira-kira berapa? Ini ada berapa senti nih? Kira 40 senti kali. Sejengkal lebih ya, Pak ya? Ya, 40 senti, hampir 50 senti kalau sampai ke mesin. Ini kan ada knalpot. Ya. Nah, saya pakai ban lebar ini karena apa? Jika kita ketemu medan yang berat dan lobang itu bisa diredam dengan ban ini dan dengan shock yang diameter ini besar. Oh ya. Dan selain itu juga tampilannya lebih enak. Di bawahnya pun lebih mantap. Dalamnya ini H4 halogen. Halogen, Pak. Jadi terangnya luar biasa. Bukan bawaannya, Pak ya? Bukan, ini udah saya ituin. Dan saya pakai lampu tembak seperti ini. Ini lampu dimnya saya pakai untuk apa? Ketika nanti di jalan berhadapan dengan mobil-mobil yang silaunya lumayan. Iya. Nah ini lawannya deh. Oke. Terangnya seperti lampu-lampu Pajero nih. Itu, Pak ya? Nah ini ban belakangnya ya. Ban belakangnya saya pakai Swallow 212 ya. Nah ini jari-jari ini bukan ban dalam tapi tubeless. Tubeless, Pak ya? Ya. Caranya bagaimana supaya tubeless dengan jari-jari adalah saya memakai ban Mio yang dalamnya lalu digunting, dijepit sehingga jadinya tubeless. Oh, ditumpuk gitu? Iya. Jari-jarinya. Kan ada orang yang dilem satu-satu. Nah, kita pakai yang lebih praktis, caranya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ketika nanti kita... Ada kendalanya nggak, Pak, kalau kayak dipakai gitu selama ini? Selama ini nggak ada kendala. Ya kendalanya pada saat ban kempes itu kita harus cepat-cepat memompa supaya tidak ada celah untuk ban itu kempes lagi. Oke, Pak. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau enaknya nambal ya tubeless, lebih cepat, lebih praktis. Kurang lebih seperti itu. Saya mencari yang tinggi untuk ngimbangin depan. Ya ini saya pakai punyanya NMAX ini. NMAX ya. Ini NMAX ya saya pakai. Nah ini bisa disetel supaya apa lebih tinggi. Satu. Nah pasti teman-teman nanya, kok NMAX tidak kedudukan ininya seperti ini. Harusnya kan dia ngejepit kalau gitu ya kan. Nah ini udah saya tuker. Oh, dirubah, Pak ya? Dirubah. Dimodif. Dicopot, saya tuker pakai yang punya Tiger yang bawaan, bukan bawaan sih, shocknya modifikasi juga. Oke. Jadi bisa kita tuker. Nah seperti inilah akhirnya. Dan ini lebih lembut, lebih soft. Jadi ketika main di jalan di lubang-lubangnya itu kita lebih teredam dan lebih enak, lebih nyaman makanya. Berarti bisa bawa barang banyak ya, Pak ya?
Ya, bisa lebih bawa Oke. barang banyak. Remnya. Dan rem ini juga sebetulnya modifikasi. Oh, bawaan apa Pak? Ini adalah ininya tetap memang kita memakai Revo ya. Nah, karena ini jari-jari, otomatis ininya posisinya ini bautnya ini akan dibor sampai menembus bos itu. Nah, itu buat mendudukkan disnya. Oke. Cuman itu aja. Ini sih simple, nggak begitu rumit. Tinggal kita beli apa namanya copotan dari Revo aja. Untuk knalpot Pak? Untuk Kayaknya knalpot, knalpotnya ini nih mungkin kalau hitam bedok begini Pak. ya knalpot gini. Ini saya pakai knalpot sebenarnya standarnya Tiger. Ya. Depannya. Ya, ini standar sampai sini. Sampai sini pun standar Tiger. Cuman ini saya potong. Oh gitu Pak. Nah, di dalamnya silencernya itu disesuaikan dengan kompresi di mesin sini. Ya. Nah, suaranya memang akan lebih bulat dibanding standarnya, dan bentuknya juga kalau yang apa namanya masih standar ini dia rata. Nah, kita bikin naik ke sini biar sejajar sama ini bodinya, jadi enak dilihatnya. Alasannya kenapa Pak pakai knalpot yang bukan bawaan original Pak? Jadi gini, kita sudah menyesuaikan selain tampilannya, tapi suaranya juga, dan disesuaikan dengan kompresi tadi. Jadi pada saat dia nanjak atau pada saat kita kenceng, itu menambah performansinya dia. Performansinya pada saat manuvernya juga enak, main gasnya, terus juga pada saat narik dia juga tidak apa namanya tidak ngempos gitu. Jadi udah pas hitungannya. Sehingga apa? Di saat di jalan kita akan merasakan gimana nikmatnya berkendara dengan Tiger 2000 ini. Ini berapa cc Pak? Ini 200 cc. 200 cc. Ini mesinnya sudah ada yang ditambah Pak? Kalau mesin mungkin semuanya full standar ya, nggak ada yang ditambah. Walaupun knalpotnya beda Pak ya? Walaupun knalpot beda, cuman mungkin teman-teman perlu bisa diketahui agar performanya atau suara mesin lebih halus, biasanya dari pelatupnya ke apa namanya klep itu cari yang roller. Itu lebih enak lagi. Itu buatan apa Pak? Roller itu biasanya itu Thailand punya. Oke, Thailand punya yang bisa tinggal pasang aja kok. Nanti biasanya disesuaikan semuanya. Dan kalau teman-teman, oh ya ini ada ketinggalan sedikit. Kalau ini ada segitiganya apa namanya punyanya Bison, ini persis sama. Hanya ada yang perlu ditambah, dimodifikasi. Kenapa? Karena lingkarnya stangnya ini, asnya Tiger itu kecil. Nah, ketika dipasang itu akan goyang dia. Makanya harus di apa? Kita ke tukang bubut, kita pusing, ditambah bos biar dia diem. Nah ini sedikit dimodifikasi di sini disesuaikan karena stangnya itu tetap punyanya Tiger. Supaya apa komstir di sini tidak berubah. Ini tangkinya kapasitasnya berapa liter? Ini kapasitas Tiger itu rata-rata 14 liter. 14 liter. Dengan konfigurasi seperti apa Pak? Berapa kilo? Kalau masih standar itu rata-ratanya 135. 135. Jadi kalau saya nih, pengalaman saya berjalan jauh, kalau dari sini Bogor maksudnya sampai ke Tasik balik lagi, sebenarnya bisa sampai Bogor lagi, cuma lebih amannya saya biasanya ngisi lagi setengah tangki. Oh gitu ya. Lebih 135 lah. Kurang lebihnya. Jadi untuk apa namanya yang saya sudah utarakan di channel ini, Santuko, saya berharap kita semua tetap berkendara dengan safety riding, memakai sepatu, memakai helm, sarung tangan, kalau perlu memakai deker. Karena apa? Supaya kita nyaman di jalan, bila terjadi apa-apa, kondisi kita mesti tetap sehat. Apalagi kondisi corona gini Pak. Oh ya, kalau kondisi corona ini, saran saya kalau teman-teman bikers masih apa namanya ingin tetap berjalan, kita cari rute-rute yang aman, yaitu di mana masih dalam Jakarta Bogor. Kita bisa naik ke Bukit Hambalang. Kayak sekarang nih Pak ya. Kita di Bukit Hambalang ya.
suasananya tidak kalah dengan alam Jawa Barat yang kalau saya keliling ke arah Jonggol, ke Cianjur, ke Sumedang maupun daerah ke Cikajang, Garut. Suasananya kurang lebihnya seperti ini. Tiger ini memang dibuat oleh pabriknya bukan motor untuk ngebut, kebut-kebutan enggak. Oke. Dia itu laju, ya. Jadi ketika kita main itu tidak bisa seperti kayak mesin 2 tak langsung dikagetin, rontok mesinnya pasti. Oke. Tapi kita bermain dengan kecepatan rata-rata. Nah kalau dengan kecepatan rata, disinilah dia bermain, disitulah powernya kelihatan. Dan ditanjakan akan semakin kelihatan. Dan cara bermainnya juga tidak bisa mesin motor ini dikagetkan. Jadi harus bermain step by step, gasnya juga. Kurang lebih seperti itu. Untuk kekurangannya nih Pak? Kalau kekurangan mungkin teman-teman udah pasti tahu, Tiger ini pakai rantai selalu berisik. Oh, oke. Selalu berisik. Cepat aus Pak? Cepat aus enggak, cuman emang udah ciri khasnya dia emang berisik dia. Tapi mungkin kalau teman-teman mau coba rantai yang agak berisik itu ada mereknya, nah itu yang ada ring merahnya atau ring putih, itu agak nggak berisik. Hanya sepertinya ketahanannya lebih kuat yang standarnya. Oh, oke. Nah kalau ada yang lebih kuat, itu ada merek Triple S kalau nggak salah. Triple S. Triple S itu rantainya kalau nggak salah kuning emas, mirip seperti ini, dia lebih kuat. Mungkin itu kayaknya lebih keredam suaranya, lebih kuat. Selain itu Pak? Mungkin lebih mahal. Kalau selain itu saya rasa Panasnya gimana Pak? Ini kan nggak pakai pendingin nih Pak. Justru ini Honda ini kalau dikasih pendingin, saya pernah coba malah nggak enak. Oh gitu Pak? Malah tidak enak, dia justru membentukkan, maka semakin panas performanya semakin enak dia kita main di jalanan dengan mesin Honda. Ini sebenarnya mesin ini GL 200 ini tipenya. Oke, GL 200 Pak ya? GL 200. Oke. Kurang lebih seperti lebih pengalaman dari saya bisa memberikan masukan, karena saya juga masih banyak belajar tentang motor ini. Oke.